Sautihatu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama dimanapun Anda berada. Saya Santi bersama channel YouTube Wihara Magadama. Pada kesempatan kali ini, bertepatan di Ganda Kuti Buddha Bhumika, kita akan bersama-sama membahas Dhamma yang berkaitan dengan menggapai harapan. Marilah kita bersama-sama menyimak penjelasan dari narasumber kita pada pagi hari ini, Bante Abhayanando Mahatera. Wandami Bante, pada perbincangan kali ini kita akan membahas tentang menggapai harapan. Kepada Bante dipersilakan. Terima kasih Saudara Santi selaku moderator, para upasaka yang ikut dalam kegiatan Dhamma Sakaca. Sungguh berbahagia sekali kita bisa membahas Dhamma di lokasi yang nyaman, Ganda Kuti Buddha Bhumika Tekelan, dengan pemandangan yang luar biasa. Ini akan menjadi satu kondisi sehingga pembahasan Dhamma tentu menjadi lebih maksimal dengan suasana yang hening, suasana yang nyaman, suasana yang tentu mendukung Dhamma Sakaca kali ini. Menggapai harapan. Setiap orang tentu mempunyai harapan, mempunyai mimpi. Bahkan sejak kecil muncul pertanyaan-pertanyaan. Cita-citamu apa? Harapanmu apa? Setiap orang mempunyai harapan yang berbeda. Tetapi bisa disimpulkan harapannya adalah kebahagiaan. Entah itu menjadi ahli IT, menjadi petani yang berhasil, menjadi guru-guru yang berkualitas dan sebagainya. Intinya semua yang berkualitas yang menjadi harapan setiap orang itu ujungnya adalah kebahagiaan. Kadangkala ada ungkapan harapan tinggal harapan. Artinya kita berharap sesuatu tetapi kadang-kadang kandas di tengah jalan, yang kemudian mengguncangkan batin kita sehingga muncul keputusasaan karena kegagalan. Harapan atau mimpi tentu tidak sekedar kita berharap, berhenti, saya mempunyai harapan hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup sukses. Bukan sekedar berucap seperti itu. Harapan itu akan muncul, harapan itu akan menjadi milik kita ketika kita mau mengkondisikan. Nah, sekarang ini kita berada di Ganda Kuti Buddha Bhumika. Awalnya tempat ini tentu hanya hamparan ladang, ditanamin sayuran dan sebagainya. Nah, bisa menjadi tempat untuk para biku untuk berdiam di tempat ini, tentu diawali dengan harapan. Nah, saya ingat kurang lebih 6 tahun yang lalu ketika jalan-jalan di atas desa Tekelan, ya, waktu itu ya, saya istilahnya berkata dalam dirinya, oh bagus juga loh tempat ini ada kuti, bisa berdiam, bisa nyepi dan sebagainya. Nah, kemudian dikondisikan terus, kemudian 6 tahun kemudian ditanya lagi, itu kan ditanya itu kan satu kondisi. Hingga kemudian muncul greget, muncul pikiran yang tadinya mungkin sempat tenggelam, ya, muncul niatan kembali untuk membangun kuti ini.
Akhirnya ada tempat, ada faktor-faktor pendukung, ya, sehingga kita sekarang ini bisa berada di satu lokasi yang sangat indah. Ini adalah berawal dari mengharap, berawal dari sebuah harapan yang kemudian dikondisikan dan akhirnya ya, terwujud walau belum sempurna karena masih progres pembangunan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ketika kita mau menggapai harapan, harus ada yang namanya kesukaan, kegembiraan, ya, kegembiraan. Ya, jadi ketika kita misalnya punya cita-cita mau jadi petani sukses, ya, kita harus menggambarkan bahwa sebagai seorang petani itu kita harus bahagia. Jangan kita terbebani, petani itu apa sih? Ya, cuma di ladang, cuma bisa nyangkul, kemudian juga nilainya tidak begitu tinggi. Nah, itu satu pikiran buruk yang bisa membuat kita tidak happy, kita tidak bahagia, kita tidak gembira. Ya. Jadi canda atau kegembiraan itu harus dimunculkan dulu. Ketika kita mempunyai harapan, ketika kita mau menjadi petani yang sukses, kita harus gembira, kita harus suka dengan apa yang menjadi harapan kita. Kalau kita tidak suka duluan karena pikiran-pikiran buruk itu, ya sulit untuk menggapai, meraih harapan. Ini langkah pertama. Jadi harus sukacita dulu, ya. Harus gembira dulu dengan bidang-bidang yang mau ditekuni. Nantinya itu menjadi awal untuk meraih harapan. Yang kedua, faktor yang kedua adalah wirya. Wirya. Apa itu wirya? Wirya itu semangat. Ya, harus semangat. Kalau para upasaka upasika dimanapun berada, punya cita-cita, punya harapan, kemudian tidak ada semangat, tidak ada wirya, ya sulit. Ya, sulit sekali. Ya, ibaratnya kita mau ke Gandakuti ini dari bawah. Kita melihat puncaknya udah rasa-rasen. Bisa enggak ya saya jalan? Ya kan? Bisa enggak ya saya naik? Nanti jangan-jangan jalannya terjal, licin, nanti saya jatuh. Kalau udah enggak ada semangat, bisa enggak sampai sini? Tidak bisa. Kita hanya ada di bawah sana, di desa sana. Tetapi kalau kita punya semangat, apapun resikonya, walau ibaratnya napas ngos-ngosan, tetapi kemudian kita kondisikan, kita jalani, akhirnya toh kita bisa sampai Gandakuti ini. Itu karena apa? Karena semangat. Demikian pula ketika kita mau menggapai harapan, ya, harus ada semangat, ya. Semangat untuk menjadi petani, semangat untuk menjadi ahli IT, menjadi guru, menjadi pedagang, dan sebagainya. Nah, kalau ada semangat, ya, itu ada jalan untuk meraih harapan. Yang ketiga, itu harus fokus. Ya, fokus. Ya, semangat ada, tapi nggak fokus karena tergoda yang lain, ya sulit. Ya, misalnya menjadi petani sukses, misalnya ya harapannya seperti itu. Punya semangat, tetapi di tengah perjalanan tergoda. Wah, kayaknya saya nggak cocok jadi petani, mendingan jadi pedagang atau menjadi tukang kayu, tukang batu, dan sebagainya. Nah, ketika tergoda dengan pilihan-pilihan yang lain, kemudian tidak fokus dengan ya, harapan awalnya, cita-cita awalnya, ya akhirnya apa yang terjadi? Kandas, karena nggak fokus, ya kan? Ketika kita sudah jadi, misalnya sudah jadi petani, baru nanam misalnya, baru nanam, kemudian di tengah perjalanan ada pilihan lain, akhirnya apa? Ya sayurannya nggak terawat, ya kan? Waktunya dipupuk, nggak dipupuk, ya kan? Akhirnya apa? Ya panennya juga bisa aja panen, tapi panennya mungkin sedikit. Kenapa? Karena nggak fokus. Jadi harus fokus. Yang keempat adalah wimangsa. Ya. Wimangsa itu evaluasi, ya kan? Ketika kita punya cita-cita, punya harapan, ya, kita harus mengevaluasi. Kenapa? Karena dalam perjalanannya bisa saja kita berhadapan dengan kegagalan.
Ya. Jadi ketika kita punya cita-cita, punya harapan itu ada dua hal, gagal dan berhasil. Nah, ketika gagal jangan kemudian mundur, ya kan? Baru sayurnya kena wereng sudah menyerah, tidak mau mencari solusi. Ya kita tidak bisa menjadi petani yang sukses. Karena dalam perjalanan kita meraih harapan itu akan selalu berhadapan dengan yang namanya rintangan, tantangan, yang kadang-kadang tidak mudah. Bahkan ada kalanya orang itu gagal bisa berulang kali. Gagal sekali, gagal 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita menjadi putus asa, menyerah, ya, kalah dengan rintangan-rintangan itu, tantangan-tantangan itu, ya kita akan mundur, akan berhenti, ya kan? Misalnya jadi petani, panen sekali, misalnya ketemu harga yang nggak bagus, kemudian menyerah, gak usah jadi petani aja lah, jadi pedagang aja lah. Nah, jadi pedagang, buka toko, baru seminggu, nanti jadi inilah. Kita akan menjadi gagal yang terus gagal. Ya? Oleh karena itu ada namanya wimangsa. Wimangsa itu evaluasi. Ketika kita gagal, kenapa toh ada wereng misalnya kalau tanam sayur, kalau ada hama belalang, itu evaluasi, cari solusi. Demikian pula ketika kita sukses, kita berhasil, hari ini panennya besar, dapat harga yang pas, ya, itu ditingkatkan, dievaluasi. Jadi kegagalan maupun keberhasilan hendaknya dievaluasi. Untuk apa? Untuk perbaikan dan peningkatan. Itulah 4 faktor, ya, yang ada dalam Catu Idipada, ya, 6 kekuatan, 6 faktor yang bisa mendukung kita bisa berhasil, bisa sukses meraih harapan. Intinya, ya, kalau kita punya kegembiraan, kita sukacita dengan bidang yang kita lakukan, kemudian kita punya semangat, ya, kemudian kita fokus dan kita bisa mengevaluasi setiap apa yang kita lakukan. Ini adalah jalan untuk menggapai harapan. Seperti halnya ganda kuti Buddha Bhumika ini kan, ketika mendengar mau dibangun kuti, ya, warganya, ya, sukacita, donaturnya juga gembira, ya kan? Nah, Jenny juga gembira, ya, ya. Nah, semua sukacita, ya kan? Saya juga sukacita setiap datang ke sini walaupun kadang ngos-ngosan, ya kan? Nah, tapi karena kita sukacita, kemudian kita juga punya semangat yang sama, kemudian juga fokus dengan apa yang dikerjakan ini, dan mengevaluasi setiap kekurangan-kekurangan yang ada. Yang namanya proses pembangunan pasti ada yang harus dievaluasi. Nah, itu yang kemudian membuat ini terwujud, ya. Walaupun belum sempurna, artinya sudah terwujud, sudah bisa ditinggali, ya? Nah, artinya seperti itu. Nah, gambarannya seperti itu. Begini pemaparan saya. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi dengan tanya jawab. Baik Bante, sungguh menarik sekali ya Bante pembahasan kita pada pagi hari ini. Tadi Bante kan sudah menjelaskan bahwa hidup itu perlu sebuah harapan, karena setiap orang itu pasti ada harapan. Nah, saya ingin bertanya Bante, apakah harapan itu pasti dapat diraih dengan sebuah doa Bante? Ya, terima kasih moderator. Tadi pagi waktu saya melaku di hutan pinus, ketemu dengan komunitas waton pelaku. Di kaosnya ada tulisan waton pelaku, ya. Tetapi sesungguhnya orang-orang ini bukan waton pelaku. Karena waktu itu tanya sama saya, Pak, jalan ke Nglelo di mana? Wah, saya nggak tahu juga gitu. Artinya apa? Ada tujuan, dia mau ke Nglelo. Nah, demikian pula setiap orang itu, ya, sesungguhnya punya harapan, punya cita-cita. Tetapi bukan sekedar waton pelaku. Waton pelaku itu kemudian ada tujuan. Nah, apakah hanya dengan doa, ritual, upacara kemudian
harapan itu kesampaian, ya tentu harus ada faktor lainnya, ya kan? Kita berdoa misalnya, ya sujud 1000 kali di sini, semoga sayuran saya bisa tumbuh subur, nanti panennya bagus. Tetapi kemudian ladangnya tidak pernah diolah, dapat nggak? Dapat panen nggak? Nggak bisa. Walaupun doanya sehari 1000 kali, ya. Artinya doa itu merupakan awal untuk meraih harapan. Kenapa? Ketika seorang berdoa, baca parita, pikirannya positif toh, pikirannya baik. Nah, ketika seseorang pikirannya baik, pikirannya positif, itu menjadi awal yang baik untuk berjuang seperti itu. Jadi bukan sekedar doa ritual, ya kan? Nah, Anda para upasika mau nanam sayur, nah, cuma tancap tupa aja, ya, di sini Bante ada rupang gede nih, ya, tinggi, tancap tupa sehari 100 batang, tapi nggak nanam, ya nggak bisa, ya. Jadi harus iringi dengan faktor lain. Artinya kondisi tadi waton pelaku tetapi ada tujuan. Nah, artinya dua orang yang ketemu tadi, dia jalan terus gitu loh. Tapi kemudian kan tujuan yang kelelo, ya dia akan sampai kelelo seperti itu. Jadi harus dikondisikan juga. Ada faktor lain yang harus kita lakukan. Nah, tadi kan ada canda, wirya, cita, vimangsa. Gitu. Berarti tidak hanya sekedar doa-doa saja gitu ya Bante? Ya, tidak sekedar berdoa, tetapi harus ada kondisi-kondisi harus kita lakukan. Ada perjuangan, ada langkah. Seperti hanya kita mau melakukan perjalanan, kalau kita tidak melangkah, sekedar berdoa bisa nggak sampai tujuan? Nggak bisa. Harus ada yang namanya melangkah. Harus ada yang namanya bekerja, berjuang. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Berarti alangkah baiknya kita memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang ada di sini untuk bertanya mengenai topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Bagi teman-teman yang ada di sini, jika ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan. Namo Buddhaya Bante. Saya di Tanah Prayoga Haji mau bertanya. Harapan itu kan sebagai mimpi, mungkinkah terwujud? Terima kasih. Ya. Semua berawal dari mimpi. Tetapi bukan sekedar bermimpi. Misalnya saudara punya mimpi menjadi petani yang sukses. Nah, ketika punya mimpi, punya impian, itu juga harus didukung dengan di awal tadi saya didukung dengan apa? Faktor-faktor. Ya, harus berjuang, harus diperjuangkan. Kalau hanya tenggelam dengan mimpi, nanti cuma berhenti pada andai kata saya menjadi petani sukses. Nanti tiap hari cuma andai kata. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, andai kata, jadi petani sukses nggak? Tidak. Kenapa? Tenggelam dengan harapan, tenggelam dengan mimpi. Cuma mengkalkulasi hasil. Padahal sungguhnya mimpi itu juga harus dikondisikan. Bisakah terwujud? Bisakah mimpi itu akan menjadi milik kita? Ya, bisa terwujud, bisa menjadi milik kita kalau kita mengkondisikan. Hanya butuh proses, butuh waktu. Kadang-kadang kita bisa sukses di usia 25 tahun. Ada orang sukses di usia 20 tahun. Semua kembali pada masing-masing orang, ya kan? Kalau kita perjuangkan, kita kondisikan, bisa saja kita menjadi orang sukses di waktu muda. Tetapi ada juga orang-orang yang sukses di waktu tua. Nah, yang penting kembali pada diri kita. Ya, faktor yang saya sampaikan tadi, ya, kita harus sukacita, kita harus punya semangat, kita fokus, ya, kita harus selalu mengevaluasi. Ini menjadi faktor dari tahapan-tahapan untuk mewujudkan mimpi itu. Jadi bukan sekedar bermimpi, tetapi wujudkan mimpi itu dengan berjuang. Begitu? Saudari Adit, atau apakah sudah terjawab? Ya. Apakah dari rekan-rekan Dhamma masih ada yang ingin bertanya lagi?
Silakan. Oh ya, silakan Mas. Nama budaya Bante. Perkenalkan, nama saya Slamet Adi Waluyo. Izinkan saya ingin bertanya Bante. Saat kita gagal meraih harapan, seringkali muncul kekecewaan Bante. Di situ apa yang harus kita lakukan Bante? Terima kasih. Mendengar kata gagal itu membuat ngeri, karena semua orang tentu tidak mau gagal dalam perjuangan. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan di awal, ketika kita berjuang menggapai harapan, itu ada dua hal, sukses dan juga gagal. Ya. Bisa sekali berjuang kita sukses, bisa saja harus berkali-kali kita berjuang baru kita sukses. Nah, di antara tadi ada yang namanya kegagalan-kegagalan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu penting. Karena ada orang yang gagal sekali kemudian putus asa, mundur, tidak mau berjuang. Nah, kenapa orang itu kemudian mundur, berhenti, tidak mau berjuang? Karena tidak memahami bahwa kegagalan itu adalah bagian dari perjuangan, ya. Bagian dari usaha untuk meraih harapan. Saya mempunyai kalimat gagal tahapan menuju sukses. Jadi kegagalan itu juga tahapan untuk meraih sukses, untuk menggapai harapan. Karena itu tahapan, maka kita harus menyikapi dengan bijak, ya. Kita harus menyikapi dengan pikiran yang positif, pikiran yang baik, ya. Jangan kemudian menganggap bahwa ketika kita gagal, wah saya ini orang gagal, paling gagal di dunia ini, ya kan? Ya. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Ada orang-orang yang bahkan mungkin 100 kali gagal. Bahkan orang-orang yang sukses itu, ya, kalau para upasaka-upasika, ibu bapak saudara sekalian membaca cerita-cerita orang sukses, ternyata orang-orang sukses itu juga mengalami kegagalan yang berulang-ulang. Artinya apa? Ketika kita mampu memahami, menyikapi kegagalan dengan bijak, dengan pikiran positif, maka ya, kita akan mendapatkan yang namanya keberhasilan itu. Nah, tentu dengan catatan tetap berpikir bijak, berpikir positif. Jangan menjadi orang yang kemudian mundur dalam perjuangan. Dalam Teragatha ada syair yang sangat baik sekali. Jalan lurus telah ditunjukkan, majulah dan jangan berbalik kembali. Dengan cara ini engkau akan meraih kebahagiaan. Jalan lurus apa? Apa yang kita perjuangkan kan jalan lurus itu. Mau menjadi petani, mau menjadi guru, ya, menjadi pedagang dan sebagainya. Jalannya kan ada. Nah, ketika kita udah berjuang, ada di dalam perjalanan, jangan sekali-kali mundur, sekalipun mendapatkan rintangan, kesulitan. Kalau kita mundur, jaminan apa? Jaminannya tidak sukses. Tetapi kalau kita maju, peluang untuk sukses itu kan ada, terbuka. Jadi, sikapi kegagalan dengan bijak, dengan pikiran positif. Tidak mudah memang, tetapi kita harus, ya, kata harus itu harus ada, ya. Tidak mudah, tetapi kita harus menyikapi dengan pikiran positif, pikiran baik. Begitu, Saudara Waluyo. Gimana Mas Waluyo, masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup? Pertanyaan selanjutnya, Mas, silakan Mas. Nama budaya Bante. Perkenalkan, nama saya Rianto. Izin bertanya, apa kiat untuk mencapai harapan? Terima kasih. Ya. Kiat untuk meraih harapan, untuk menggapai harapan. Tadi saya sudah sebutkan 4 faktor. Nah, 4 faktor
yang mendukung kita bisa berhasil, bisa sukses. Ya, faktor yang pertama tadi adalah sukacita atau canda. Ya, sukacita, kegembiraan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Kalau kita gembira di situ, sukacita di situ, tentu itu menjadi awal untuk ya, mengarahkan diri kita pada kesuksesan itu sendiri. Faktor yang kedua yaitu wirya, semangat. Ya, Anda harus punya semangat. Kalau kita mati semangat, maka kita tidak bisa sukses. Di masa pandemi ini banyak orang yang mengalami kegagalan. Ya, sering saya ditanya oleh para upasaka-upasika yang mengalami kemunduran. Apa yang saya kasih kepada orang-orang itu, saya katakan dalam perjuangan itu jangan ada kata mundur, tetap harus semangat. Maka ya saya bilang bertahan dan berjuang. Ya, harus ada semangat bertahan, harus ada juga semangat berjuang. Kalau kemudian masa pandemi membuat kita kemudian mundur, tidak ada semangat untuk bertahan dan berjuang, ya udah, hidup kita finish, ya. Ya. Tetapi kalau kemudian masih ada semangat bertahan, ya, artinya bertahan di situ misalnya menjadi pedagang, sekalipun omsetnya itu menurun, bertahan saja, gitu loh. Ya, kalau petani, sekalipun mungkin ada wereng, ada hama, harganya turun, bertahan jadi petani, ya, dan mengkondisikan terus. Peluang untuk sukses, peluang untuk panen kan tetap ada, dibandingkan kalau kemudian, nggak usah nanam apa-apalah, duduk aja di rumah, ya nggak bisa, ya kan? Harus dikondisikan. Jadi malah bertahan itu harus. Nah, karena ketika kita bertahan, ya kita bisa ya, mendapatkan apa yang menjadi mimpi kita. Nah, kemudian berjuang, harus ada semangat berjuang. Ya, sekalipun sulit, sekalipun dihadapkan dengan rintangan yang tidak mudah, kesulitan yang tidak mudah, kita harus berjuang terus. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata mundur dalam perjuangan. Jadi wirya itu penting sekali. Wirya itu jangan sampai kemudian mati. Ketika mati kita tidak bisa apa-apa, ya. Tetapi kalau kemudian kita membangkitkan kembali, redup, bisa aja semangat itu redup, ya. Ya, kemarin ada yang bertanya melalui WA, Bante, semangat saya kok kendur sekali, apa harus saya lakukan? Nah, saya katakan semangat tuh kadang-kadang kita kendur, ya kan? Kendur. Nah, begitu redup, kemudian kita harus nyalakan lagi semangat kita, pompa lagi. Nah, sehingga kita menjadi terus berada dalam jalan perjuangan itu. Ya, kemudian fokus, ya. Fokus itu menjadi penting. Seringkali dalam perjalanan ini kita sering tergoda, toh? Kita udah memilih, ya, memilih bidangnya apa misalnya guru atau petani atau pedagang, tergoda dengan hal yang lain yang belum pasti, gitu. Ya, karena banyak iming-iming, kalau kamu jadi ini, kamu ini loh, omsetnya lebih besar loh, kamu cepat kaya loh, wah, ya kan, tergoda. Nah, ketika tergoda, bisa fokus nggak? Nggak bisa fokus. Maka fokus itu menjadi faktor penting dalam perjuangan. Sekalipun, ya, bilang rumput tetangga lebih hijau, kan gitu. Ya, rumput kita aja dulu gitu loh, fokus. Ladang kita dulu yang kita tanami, ya kan? Dengan fokus, ya kan? Waktunya mupuk kan gitu. Waktunya merawat, ya, dan sebagainya. Kalau enggak fokus, waktunya mupuk dibiarkan, ya kan? Waktunya perawatan dibiarkan. Tanamannya gimana? Enggak jelas, ya kan? Bisa mati, ya. Ya. Kalau tak bisa panennya menjadi sedikit. Jadi fokus itu penting, ya. Yang selanjutnya adalah wimangsa, dievaluasi. Ya, tadi kan ada pertanyaan tentang bagaimana kalau gagal, ya kan? Ya, bagaimana kalau kita mengalami dihadapkan dengan rintangan-rintangan, dievaluasi itu, ya kan? Nah, ketika gagal, kenapa lagi gagal? Oh, ternyata ini toh faktornya. Kemudian cari solusi. Ketika berhasil pun jangan kemudian jadi sombong,
takabur, ya kan, takabur, sombong, lupa nanam lagi, ya kan? Misalnya, ya kan, begitu panen besar, dapat harga besar, ya, kemudian kita beli ini beli itu, modalnya tidak ada, ya kan? Langsung, waduh Bante, tahun ini saya panen besar, langsung beli mobil, lupa untuk modalnya, ya kan? Mobil perlu bensin, toh? Bensin tiap hari, uangnya habis, nggak nanam lagi, malah mobilnya nongkrong di situ, rusak, ya kan? Jadi kita harus mengelola dengan baik, meningkatkan dengan baik. Maka evaluasi itu menjadi faktor penting. Jadi sukacita, kemudian semangat, kemudian fokus, kemudian dievaluasi, itulah faktor untuk meraih sukses, faktor untuk menggapai harapan. Begitu, Rianto? Ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Rianto? Udah. Dari rekan-rekan yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, Mas. Namo Buddhaya Bante. Perkenalkan, saya Antoni, izinkan saya untuk bertanya. Rintangan adalah hal yang paling ditakuti. Bagaimana menyikapinya, Bante? Terima kasih. Dalam perjuangan, rintangan itu adalah sebuah resiko. Ya. Ketika Anda seorang pendaki, ya ini kebetulan kita berada di lereng Merbabu, Gunung Merbabu, untuk sampai puncak itu sekejap langsung sampai puncak atau butuh proses? Butuh proses. Dalam perjalanan menuju puncak Merbabu itu kita harus melewati mungkin jalanan setapak yang licin, mungkin menuruni jurang, ya, naik tebing dan sebagainya. Artinya apa? Untuk mencapai puncak Merbabu ada rintangan, ada resiko yang harus dihadapi. Nah, kalau kemudian kita takut dengan resiko, wah nggak bisa, nggak usah lah naik Merbabu, ya, nanti jalannya licin, ya kan? Belum waktunya panjang. Nah, kalau kemudian kita takut duluan dengan resiko-resiko itu, bisa nggak sampai puncak? Tidak bisa. Apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan mempersiapkan supaya kita bisa menghadapi resiko itu. Misalnya, oh waktunya saya pendaki pemula, misalnya kan? Wah, biasanya kalau pendaki yang biasa 12 jam, pendaki pemula, wah saya mungkin 15 jam ini, atau 20 jam. Nah, butuh apa? Oh, mungkin harus nge-camp dulu lah, gitu kan? Bawa tenda, kemudian bawa bekal yang cukup, ya, makanan dan sebagainya cukup. Nah, dengan persiapan yang matang itu, resiko apapun, ya, ketika kita mau mendaki Merbabu, tidak menjadi persoalan. Ya. Nah, seringkali kita takut dengan resiko, takut dengan rintangan. Nah, ketika kita takut dengan resiko, takut dengan apa yang kita hadapi dalam perjalanan perjuangan kita, ya kita tidak bisa apa-apa. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, hadapi dengan bijak. Ya, hadapi dengan bijak. Ya, sikapi dengan bijak. Pahami bahwa ketika kita mau berjuang, pasti kita akan berhadapan dengan resiko. Kalau kita selalu berpikir positif, berpikir baik, yakin kita akan meraih harapan itu dan bisa melampaui rintangan-rintangan yang kita hadapi. Begitu, Tony? Gimana Mas Tony? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah tidak? Baik. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi berkaitan dengan topik yang kita bahas pada pagi hari ini? Sudah ya Bante, saya kira sudah jelas semua gitu. Nah, dari penjelasan yang tadi Bante sudah jelaskan dan dari diskusi kita pagi hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa setiap orang, setiap manusia itu pasti memiliki harapan. Bahkan dari kecil Bante
kita itu pasti memiliki harapan dan impian. Nah, harapan itu pasti akan berujung pada kebahagiaan. Meskipun kita mengalami kegagalan, tapi kita harus berjuang karena kegagalan itu adalah sebuah proses. Nah, untuk menggapai kebahagiaan itu agar harapannya dapat terwujud, ada 4 faktor. Yang pertama adalah kesukaan atau kegembiraan. Yang kedua adalah wirya atau semangat. Yang ketiga fokus. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Begitu yang dapat saya simpulkan. Mungkin dari Bante ada pesan yang dapat kita dapatkan dari pembahasan kita pagi hari ini, Bante. Terima kasih saudara moderator. Para upasaka upasika dimanapun berada, umat Buddha utamanya yang tentunya semuanya mempunyai harapan, tidak ada yang tidak punya harapan. Untuk menggapai harapan tentu bukan sekedar berhenti pada pengharapan, harus dikondisikan, harus diperjuangkan. Yang penting kita tidak berhenti untuk berharap. Tetapi ketika kita berharap, kita mau menggapai harapan, kita harus kondisikan, kita harus perjuangkan. Tidak mudah untuk menggapai harapan. Banyak hal yang akan kita lalui, kita lewati, kita hadapi, yang terkadang memunculkan gejolak pada batin kita. Kekecewaan, ya, kemudian keputusasaan, atau pikiran-pikiran buruk lainnya. Kembalilah pada Dhamma. Dhamma adalah jalan kebahagiaan. Dhamma adalah jalan kesuksesan. Dhamma adalah jalan untuk meraih harapan. 4 faktor. Nah, sukacita dengan bidang yang ditekuni, selalu semangat dalam perjuangan, kemudian fokus dengan apa yang diperjuangkan, dan mengevaluasi setiap hasil yang sudah diperjuangkan adalah faktor pendukung untuk meraih kesuksesan. Kesimpulannya, mari kita raih apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita dengan Dhamma ajaran luhur Buddha Gautama. Semoga dengan Dhamma yang dipahami kemudian dipraktekkan ini, itu menjadi faktor yang akan menguatkan kita, sehingga ketika kita harus mengalami apapun yang terjadi dalam perjalanan perjuangan kita, kita akan selalu siap. Kenapa? Karena ada Dhamma. Ini yang menjadi pesan moral saya dalam pembahasan menggapai harapan di Ganda Kuti Buddha Bhumika Dagelan. Baik Bante, terima kasih Bante atas kesempatannya dan menyempatkan waktunya untuk membahas Dhamma pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.